Oke, selamat pagi semuanya nak. Sekarang kita lanjut materi kita, pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Ya, sebelumnya linear-linear. Jadi di sini sekarang linear kuadrat di bukumu halaman 69. Ya, kita lihat dari judulnya, berarti bisa kita lihat bentuk umumnya. Linear itu berarti berpangkat 1, sedangkan kuadrat itu berpangkat 2. Jadi bisa saja bentuk umumnya ya AX tambah B per PX kuadrat tambah QX tambah R. Ya, ini linearnya, ini kuadratnya. Lalu pertidaksamaannya bisa saja nak lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan 0, ya. Bisa linearnya yang menjadi pembilangnya, atau bisa juga Bapak balikkan, ya. AX kuadrat tambah BX tambah C per PX tambah Q. Ya, berarti kalau bentuk yang kedua ini kuadratnya yang pembilang, sedangkan linear yang menjadi penyebutnya. Ya, ini bisa lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan 0. Nah, itu bentuk umumnya. Langkah-langkah pengerjaannya nak ya, sama seperti sebelumnya untuk linear-linear. Langkah-langkah pengerjaannya sini ada 4 juga. Yang pertama, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti tinggal nanti bentuknya apakah si kuadratnya yang tidak boleh sama dengan 0 atau si linearnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ruas kanan harus 0. Ya, jadikan ruas kanan itu sama dengan 0. Nah, langkah yang ketiga, kalikan pembilang dengan penyebut. Ya, kalikan pembilang dengan penyebut. Nah, kalau nanti dia di soal lebih besar, carilah nanti yang lebih besar nak. Kalau nanti lebih kecil, carilah yang lebih kecil atau yang negatif ya. Lebih kecil dari 0 kan negatif. Oke. Langkah keempat, gambarkan ke garis bilangan. Gambarkan ke garis bilangan. Nah, di sini nanti untuk mendapatkan HP-nya. Jadi sebelum kamu dapatkan HP, kamu lihat dulu koefisien A dengan P-nya ini harus sama-sama positif. Ya, harus positif. Jadi kalau belum positif dia nanti kalikan supaya dia positif. Ya, kita kasih contoh yang pertama. Misalkan Bapak buat, selesaikanlah pertidaksamaan rasional bentuk linear kuadrat X tambah 3 per X kuadrat dikurang X dikurang 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat langkah pertama nak. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti si X kuadrat kurang X kurang 6, X kuadrat kurang X kurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Kamu faktorkan, ya, pemfaktoran kan sudah paham ya materi yang sebelumnya. Dua bilangan kita kalikan negatif 6, kita jumlahkan negatif 1. Bagus. X kurang 3, X tambah 2. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3, atau X-nya tidak boleh sama dengan minus 2. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita lihat nak, ruas kanan harus 0. Ruas kanan harus 0. Sudah ya? Nah, langsung langkah ketiga, kalikan pembilang dengan penyebut. Berarti X tambah 3 dikali dengan X kuadrat kurang X kurang 6. Lebih besar sama dengan 0. Kenapa lebih besar sama dengan 0? Karena soalnya. Ya, oke. Langkah keempat, gambarkan ke garis bilangan. Nah, sebelum kamu gambarkan ke garis bilangan, cari dulu semua nilai X-nya. Nah, X-nya ini kan minus 3. Sedangkan ini kamu faktorkan tadi. X kurang 3, X tambah 2. Berarti X-nya ini sama dengan 3. Sedangkan X-nya ini minus 2. Nah, langsunglah masuk ke langkah keempat. Kita gambarkan nak. Jadi kita buat semua ya, semua nilai X yang ada di sini. Minus 3, 3 sama minus 2. Minus 3, minus 2 sama 3 kan gitu. Nah, koefisien X dengan X kuadratnya sudah positif, berarti yang paling kanan itu adalah pasti daerah yang positif. Nah, lihat si 3-nya nak. Si 3 itu yang ini. Pangkat 1 berarti tanda berubah minus.
Minus 2 lihat yang ini pangkat 1 berubah tanda negatif jadi iya positif. Nah, minus 3 lihat ini nak. Ini pangkat 1 ya negatif juga. Nah, yang mana yang kita ambil? Apakah yang negatif yang positif? Nah, lihat di sini kan lebih besar sama dengan 0, berarti yang positif. Nah, yang mana positif? Iya. Inilah dia jawabannya. Nah, Pak, kan ini ada sama dengannya. Oh iya, X-nya ada sama dengan. Berarti bulat penuh. Iya, tapi lihat syaratnya. Tidak boleh 3 dan tidak boleh min 2. Berarti bulat penuhnya cuma si minus 3. Karena ini tidak boleh, minus 2 tidak boleh 3. Maka HP-nya, ya, karena di kotak berarti minus 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil minus 2 atau X lebih besar dari 3. Nah, itulah dia nak. Paham ya? Oke, kita masukkan contoh kedua. Sekarang Bapak kasih yang pembilangnya yang berbentuk kuadrat ya. X kuadrat kurang 3X kurang 10 per 3X tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti di sini penyebut tidak boleh sama dengan 0, itu langkah pertama. Berarti untuk mencari X-nya ini kan penyebutnya 3X tambah 6. Pindah minus 6 bagi 3, iya minus 2. X-nya tidak boleh minus 2. Ya, itu syarat pertama. Syarat kedua, ruas kanan sudah 0, sudah selesai nak. Masuk ke syarat ketiga, kalikan pembilang dengan penyebut. Berarti X kuadrat kurang 3X kurang 10 kali 3X tambah 6 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita cari X-nya semua nak. Kalau ini sudah dapat ya, X-nya itu sama dengan minus 6 bagi 3, minus 2. Kalau ini belum, maka kita faktorkan ya, kita faktorkan dia dikalikan negatif 10 dijumlahkan negatif 3. Iya, minus 5 dengan positif 2 ya. Berarti X-nya ini sama dengan 5, X-nya ini minus 2. Maka masuk ke langkah keempat, gambarkan ke garis bilangan nak. Gambarkan, kita masukkan semua, kita urutkan minus 2, ya minus 2 lagi, ya kan? Lalu 5, berarti hanya satu saja minus 2-nya, baru ini 5. Nah, lihat syaratnya nak, X tidak boleh sama dengan minus 2, berarti bulat kosong. Sedangkan yang ini tidak ada syaratnya, ada pakai sama dengan, berarti bulat penuh. Yang paling kanan sudah pasti positif kalau koefisien X kuadrat sama X-nya sudah positif. Ya, yang paling kanan sudah pasti nak. Lihat si 5. Si 5 ada berapa kali? Hanya ada satu kali. Satu itu ganjil ya, berarti ganti tanda positif jadi negatif, iya. Nah, minus 2-nya? Minus 2, minus 2. Ada 2 kali. 2 itu genap ya. Berarti tandanya tetap, tidak berubah. Berarti tadi minus. Maka tetaplah dia minus. Nah, kita lihat nak. Di sini yang menjadi penyelesaiannya itu lebih kecil dari 0, berarti yang negatif. Mana yang negatif? Nah, ini Pak. Oke, semua ini ya. Nah, ada syaratnya tadi nak, X tidak boleh sama dengan minus 2. Berarti ini nggak boleh. Kita buat garis putus-putus, artinya dia nggak ikut. Nah, berarti dia jadi dua daerah ya, jadi dua daerah, yang ini pertama dan yang ini yang kedua. Berarti daerah pertama ya, HP-nya daerah yang pertama itu X lebih kecil dari minus 2. Nah, atau minus 2 lebih kecil X lebih kecil dari 5. Pak, ada sama dengannya? Iya, karena dia bulat penuh. Paham? Nggak bisa langsung kamu buat nah X lebih kecil dari 5. Kenapa nggak bisa Pak? Karena kalau kamu buat X lebih kecil dari 5, minus 2-nya ikut. Sedangkan syarat pertama, X-nya itu nggak boleh minus 2. Nah, jadi harus kita bagi dia. Paham nakku ya? Contoh nomor 3, ya. Tentukanlah penyelesaian dari X kuadrat tambah X kurang 1 per X tambah 3 lebih kecil sama dengan 1. Nah, syarat pertama tadi apa nak? Iya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan minus 3. Langkah kedua, apakah ruas kanan sudah 0? Belum ya, maka kita pindahkan. Nah, berarti
X kuadrat tambah X kurang 1 per X tambah 3 kurang 1. Nah, lebih kecil sama dengan 0. Nah, mengerjakannya ini bagaimana? Berarti penyebutnya nanti X tambah 3 nak. Ya kan? Berarti ini tetap X kuadrat tambah X kurang 1. Ini kurang 1. Berarti kurang 1 kali penyebutnya nak. X tambah 3. Namanya juga menyamakan penyebut, ya kan? Lebih kecil dari 0. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Berarti X kuadrat tambah X dikurang 1 kali masuk minus X, min 1 kali 3, minus 3 per X tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, berarti X kuadrat, positif X minus X habis, min 1 kurang 3, minus 4 per X tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Maka langkah kedua sudah selesai nak. Masuk kita ke langkah ketiga. Apa tadi langkah ketiga? Iya, kalikan pembilang dengan penyebut. Berarti X kuadrat dikurang 4 kali dengan X tambah 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Dua bilangan dikalikan negatif 4 dijumlahkan 0. Berapa itu nak? Iya, berarti X tambah 2, X kurang 2. Nah, X-nya ini berapa? Bagus, negatif 2. Iya, 2. Oke, negatif 3. Maka langkah keempat nak, garis bilangan. Oke, urutkan ya. Berarti minus 3, minus 2, 2. Nah, ada sama dengannya. Berarti siapa yang bulat penuh? Ketiganya. Oh, enggak. Lihat syarat pertama. Tidak boleh minus 3. Berarti tidak boleh minus 3. Maka yang bulat penuh hanya minus 2 sama 2. Gitu ya. Nah, apalagi nak? Iya, koefisien X kuadrat dengan X-nya sudah sama-sama positif. Berarti paling kanan wajib positif. Nah, lihat 2, duanya hanya sekali, ganti tanda. Minus 2 hanya sekali, ganti tanda. Minus 3 hanya sekali, ganti tanda. Yang diminta apa? Lebih kecil dari 0. Berarti yang negatif. Mana yang negatif? Iya, yang ini dengan yang itu. Maka dapatlah HP-nya. Ya, bagus nak. Lebih kecil minus 3 atau X-nya di antara minus 2 sampai 2. Oke. Ya. X kuadrat tambah X tambah 1 per X kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Carilah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Nah, berarti langkah pertama, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3 ya. Langkah kedua, ruas kanan sudah 0. Oke, aman. Lanjut ke langkah ketiga. Kalikan pembilang dengan penyebut. Berarti X kuadrat tambah X tambah 1 kali X kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Berarti X-nya ini kan sama dengan 3. Nah, ada dua bilangan dikalikan 1 dijumlahkan positif 1. Hanya 1 kali 1 ya. Kalau 1 tambah 1 berapa nak? 2, bukan 1. Nah, ini rumus ABC atau enggak ya? Nah, untuk memastikannya, carilah D-nya. Kalau D-nya lebih besar sama dengan 0, maka pakai rumus ABC. Tapi kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka selesai. Apa arti selesai? Hilang nak. Berarti tinggal ini nanti jawabannya. Nah, apa rumus D kemarin? Iya, bagus. B kuadrat kurang 4AC. A-nya itu siapa? Koefisien X kuadrat, 1. B-nya itu koefisien X, 1. C-nya konstanta, 1. Oke, berarti semua 1 ya. B kuadrat, 1 kurang 4 kali 1 kali 1. 1 dikurang 4, negatif 3. Negatif 3 itu lebih kecil dari 0. Maka selesai. Loh, habis nak. Berarti tinggal apa? Tinggallah X kurang 3. Ya, hanya si 3 lah kita gambarkan. Rep, 3. Ada sama dengannya? Tidak pak, karena tidak boleh sama dengan 3. Paling kanan wajib? Iya, positif. 3-nya berapa banyak? 1 kali. Berarti ganti tanda jadi negatif. Yang diminta apa nak? Lebih kecil dari 0. Negatif. Mana yang negatif?
yang ini. Maka dapatlah HP-nya. Iya, X lebih kecil dari 3. Nah, gitu aja. Kalau nggak percaya kita tes, nah ya, kita buktikan. Coba X-nya ambil yang lebih kecil dari 3, 2 ya, masukkan. 2 kuadrat, 4 tambah 2 tambah 1, 7. Per 2 kurang 3, negatif 1. 7 dibagi negatif 1, negatif 7. Lebih kecil dari 0, benar? Iya, benar. Pak, nggak percaya aku, Pak. Oke, ambil 4, nak. Yang lain dari sini ya kan? Nah, pasti dia salah. 4 kuadrat, 16. Tambah 4 tambah 1, 25. Per 4 kurang 3, 1. 25 bagi 1, 25. 25 lebih kecil dari 0. Salah. Maka HP-nya hanya lebih kecil dari 3. Paham ya? Oke.